Shalom anak-anak, bagaimana hari liburnya? Sungguh menyenangkan. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali di tahun ajaran baru. Kita memulai satu semester ini dengan penuh sukacita. Bahkan di kedua semester kita nanti, Tuhan yang selalu pimpin. Kita selalu percaya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Allah kita, Allah Immanuel. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bisa ambil saat teduh. Saya persilakan untuk ambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Ibadah ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Kita menyembah Dia bahwa Allah kita adalah Allah yang patut kita sembah. Dengan sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan dengan sikap yang baik. Kita mau menyembah Tuhan kita. Sorry. Kayaknya apa ya? Ah? Nggak masuk kah? Masuk. Jadi? Di feel-nya Bu Des lah. Kan ini kan? Oh. Dengar loh. Ini kan Ambil sikap hati dan pikiran kita untuk masuk ruang Maha Kudus. Kita mau menyembah Dia. Kita katakan, kita sembah Dia. Ku masuk ruang Maha Kudus.
mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik, yang begitu mengasihi kami sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, itu adalah penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama beribadah secara online. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Pakai setiap peralatan yang kami pergunakan sehingga dapat menunjang hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bahkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu supaya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sekali lagi bisa disapa mungkin ya. Nggak apa-apa kalau salam juga dijawab dari sisi sana ya, di rumah masing-masing. Boleh juga senyum ya di depan laptop atau handphone kalian. Kita mau katakan kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita lebih dari apapun. Hatiku percaya. Boleh sambil berdiri, boleh bertepuk tangan, ekspresikan kita untuk memuji nama Tuhan. Percaya
perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita mau katakan suatu komitmen kita bahwa kita percaya Tuhan itu ajaib, terus turun tangan memberkati kita, melawat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan semua siswa-siswi SMK Immanuel 1 Pontianak. Kita bersyukur kalau di dalam kesempatan ini kita bisa mengawali semester kita dengan datang kepada Tuhan untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk menundukkan kepala kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini ketika kami boleh disapa oleh firman-Mu, menjadi awal bagi kami untuk memulai semester ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengawali semester ini, saya mengajak kita merenungkan sebuah tema yang saya rasa cukup penting untuk kita ingat, untuk kita pegang di dalam hidup kita, yaitu percaya penuh kepada Tuhan. Saya mengajak kita membaca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, suatu kali ketika saya masih pelayanan di Jakarta, saya dan anak-anak muda di tempat itu pernah mengadakan satu kegiatan di puncak selama 3 hari 2 malam. Nah, selama kegiatan itu ada beberapa sesi dan ada penanggung jawabnya. Dan kebetulan waktu itu saya dan beberapa teman saya, kami bertanggung jawab di sesi yang ketiga. Sesi ketiga sebelum kita pulang. Nah, dalam sesi yang ketiga itu sejak awal, sejak kami bangun pagi, kami mulai mempersiapkan semuanya. Ketika kami dikasih tahu, udah waktunya makan pagi. Karena saya tidak biasa makan pagi, saya pun menjawab, saya nggak makan aja, saya makan kue, nanti siang saya baru makan. Kemudian singkat cerita segala sesuatu dimulai, kegiatan-kegiatan dimulai. Nah, begitu sampai siangnya, ketika siang kami langsung, yaudah yang lain dulu, peserta dulu makan, kita persiapan dulu yang lainnya. Kemudian kita persiapan, ternyata udah agak mepet nih dengan waktu jam makan selesai. Akhirnya kita ke bawah. Begitu kita ke bawah, kaget sekali, ternyata makanannya sudah habis. Waktu itu kita meminta untuk pesan lagi deh. Tapi karena waktu itu tempat penginapan begitu penuh, pegawainya pada pulang kampung, jadi sedikit kewalahan. Jadi tidak bisa disediakan makanan lagi. Waduh, apa yang sudah saya rencanakan, makan siang aja, makan yang banyak waktu siang, ternyata gagal berantakan. Bapak Ibu, siswa-siswi semua, kemudian segala sesuatu kita mulai lagi. Kegiatan dimulai, saya hanya ngemil, ambil makanan kue-kue yang ada. Jadi kita mulai sampai selesailah jam 4. Jam 4 selesai, kita dari puncak persiapan pulang ke Jakarta. Nah, di dalam perjalanan itu kemudian kita merencanakan makannya nanti di jalan aja. Jadi dalam perjalanan pulang ke Jakarta, kita singgah di sebuah tempat makan. Tapi hal yang tidak terduga itu terjadi lagi. Di dalam perjalanan pulang itu begitu macetnya begitu panjang, sampai betul-betul sulit untuk jalan. Jadi akhirnya sampai jam 8, 9 malam itu masih di daerah puncak. Bayangkan dari jam 4. Waduh, sudah sangat panjang. Mau makan tapi susah untuk singgah makan. Akhirnya kita memutuskan, ya udah, nggak usah makan deh kali ini. Nanti udah sampai Jakarta baru makan. Rencana kedua pun gagal. Nah, singkat cerita, sampai jam 11-an itu kita akhirnya sampai di Jakarta. Jam 11, jam 12 malam. Nah, begitu sampai di Jakarta, saya udahlah tidur aja. Tapi ternyata perut ini nggak bisa kompromi. Pengen makan. Tapi saya tahu nggak ada makanan apa lagi. Saya mulai mencari sana sini, dan ternyata saya menemukan satu bungkus Indomie dan ada satu telur di situ. Kemudian saya mulai memasak Indominya dulu. Kemudian saya mau menceplokkan telurnya ke dalam Indomie yang sudah saya masak itu. Begitu saya mengetok dan memecahkan telur itu, ternyata hal yang tidak terduga pun terjadi lagi.
Ada yang bisa menebak? Telurnya itu busuk. Dan akhirnya Indomie yang sudah saya bayangkan nikmatnya itu gagal dinikmati. Akhirnya mau tidak mau sampai pagi saya tidak makan. Apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita bisa gagal karena ada satu hal yang tidak kita inginkan, satu hal yang tidak pernah kita duga dan kita tidak pernah harapkan itu terjadi di dalam hidup kita. Ini secara sederhana menunjukkan bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Satu hal yang kita rencanakan bisa gagal total karena satu hal pula yang tidak pernah kita duga terjadi dalam hidup kita. Apalagi kita hidup di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jangankan 1 tahun mendatang, 1 detik lagi pun kita tidak pernah tahu. Maka dari itu firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini akan mengingatkan kita bahwa di dalam menjalani hidup ini kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tidak bisa bersandar pada pengetahuan kepandaian kita, tetapi kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ketika penulis kitab Amsal ini berkata, percayalah kepada Tuhan, maksudnya ini bukan kepercayaan yang setengah-setengah, bukan kepercayaan yang hanya di mulut saja. Ngomong aku percaya, tapi dalam satu sisi masih merasa, aku gak betul-betul yakin percaya sama Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi kepercayaan yang Tuhan inginkan adalah keyakinan yang sangat kuat. Percaya penuh 100% sama Tuhan. Tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa takut, penuh penyerahan total kepada Tuhan. Artinya tidak ada lagi tempat untuk mempertanyakan Tuhan mengenai apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah kepercayaan yang Tuhan inginkan. Sama kita hidup, mungkin kita bilang, aku udah percaya sama Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa yang Tuhan inginkan bukan sebatas percaya sama Tuhan, tapi percaya penuh sama Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di ayat 5 tadi dikatakan percaya kepada Tuhan itu dimulai dengan hati kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang artinya apa? Kepercayaan itu dimulai didasarkan pada hal yang paling penting di dalam hidup kita, sumber kehidupan kita, yaitu hati kita. Dari yang paling dalam kepada Tuhan. Nah, artinya ketika kita ngomong aku percaya kepada Tuhan, kepercayaan itu mesti utuh. Dengan segenap hidup kita, kita harus serahkan hidup kita sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Dengan seluruh keyakinan, kekuatan kita, bahkan dengan mutlak. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Bagaimana dengan kita semua saat ini? Memasuki semester ini, selama menjalani kehidupan kita, sudahkah kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan, menegur kita kembali mengenai hal yang paling utama yang Tuhan inginkan dari setiap kita, yaitu kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu selalu terbukti dengan penyerahan pada siapa yang kita percayai, yaitu kepada Tuhan. Kepercayaan tanpa penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan hanyalah sebuah omong kosong. Menyerahkan hidup kepada Tuhan, sekalipun kita harus menekan ego kita, pikiran kita, kemauan kita, dan sekalipun semuanya tidak sesuai dengan rencana kita. Penulis kitab Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Mari kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Tidak lagi bersandar pada pengetahuan kita, kepandaian kita, pengertian kita. Percaya penuh kepada Tuhan, tidak lagi menyisakan ruang kosong di dalam hidup kita untuk mempertanyakan Tuhan. Bapak Ibu, siswa-siswi semua, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Tapi seringkali ketika kita ngomong percaya penuh kepada Tuhan, ini hanya sebatas perkataan di mulut saja, pemahaman di otak kita saja. Tuhan tidak ingin kepercayaan yang seperti itu. Firman Tuhan di ayat 6 berkata, akuilah dia di dalam segala lakumu. Akuilah Tuhan di dalam segala laku hidup kita. Nah, firman Tuhan ini dengan tegas mengingatkan bahwa bukti nyata bahwa kita percaya kepada Tuhan itu juga harus ditunjukkan di dalam laku hidup kita. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ungkapan percaya kepada Tuhan ini seringkali hanya menjadi sebuah jargon rohani di dalam hidup kita, yang menyelubungi kita, yang menunjukkan bahwa kita ini seolah-olah orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi pernyataan iman yang muncul dari hati kita. Tidak lagi menjadi pernyataan iman yang kita hidupi di dalam hidup kita. Itu bukanlah kepercayaan yang Tuhan inginkan dari kita. Iman percaya yang sejati bukan hanya sebatas pengetahuan, pemahaman, perkataan mulut kita, tapi harus ditunjukkan dalam bukti nyata di dalam laku hidup kita. Nah, firman Tuhan berkata, akuilah dia. Kata akui di sini sebetulnya bukan hanya sekedar kita tahu melakukan sesuatu, tapi juga ngomongin tentang adanya sebuah hubungan, relasi dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, kalau kita punya relasi yang intim, hubungan yang intim dengan Tuhan, inilah yang akan membuat kita bisa memahami apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita bisa memahami apa yang Tuhan inginkan, inilah yang akan menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga di dalam setiap keputusan yang kita ambil, apapun yang kita perkatakan, pikiran kita menyatakan bahwa Tuhan hadir di dalam hidupku. Tuhan yang aku percaya, aku nyatakan di dalam hidupku. Maka dari itu, selama kita masih punya kesempatan untuk hidup di dunia ini, selama proses KBM berlangsung, mari kita gunakan setiap kesempatan yang ada untuk mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Dia. Bukan hanya tahu siapa Dia, bukan hanya tahu apa yang Tuhan Yesus itu lakukan, tapi kita mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang akan membuat kita memahami, mengenal Tuhan lebih dalam, dan melakukan Dia, melakukan segala ketetapannya di dalam hidup kita. Nah, inilah yang akan menjadi bukti nyata kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu atau diminta melakukan segala sesuatu, mungkin kita akan memikirkan, bertanya, apa sih manfaatnya? Apa sih untungnya buat aku ketika aku melakukan itu? Ketika kita belanja, kenapa harus di salah satu toko online ini, bukan di toko online ini? Kenapa nggak di pasar aja? Kenapa harus di toko online dan yang lain sebagainya? Kita harus memikirkan apa sih manfaatnya, apa sih untungnya buat kita. Ketika kita diminta untuk percaya kepada Tuhan, mungkin kita juga akan bertanya, apa sih manfaatnya? Apa sih untungnya percaya sama Tuhan, percaya penuh sama Tuhan? Nah, firman Tuhan di dalam bagian yang tadi sudah kita baca menunjukkan ada dua hal, dua manfaat, dua keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita percaya penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan di ayat 6b, yang pertama kita akan melihat bahwa ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, di sini dikatakan bahwa Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita akan diluruskan oleh Tuhan. Ketika kita mendengarkan bahwa ketika aku percaya pada Tuhan, jalan kita akan diluruskan oleh Tuhan, bayangan kita itu seperti apa? Apakah jalan yang mulus, penuh, tidak ada hambatan, atau seperti apa? Saya yakin sebagian di antara kita mungkin akan berpikir seperti itu, jalan yang mulus tanpa hambatan. Tetapi maksud di sini bukanlah seperti itu.
Kata diluruskan di sini lebih tepat diterjemahkan dengan kata dituntun atau diarahkan oleh Tuhan. Artinya begini, sekalipun jalan yang kita lalui itu tidak mulus, sekalipun ada jalan berbatu yang menghambat kita, jalan berkelok, naik turun yang membuat kita kesulitan, mengalami kelelahan itu, tapi kita tahu bahwa di dalam perjalanan itu ada Tuhan yang menuntun kita, ada Tuhan yang mengarahkan kita, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Inilah yang akan memampukan kita untuk bisa melangkah maju, bahkan sampai garis finish yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Bahkan inilah yang memampukan kita untuk peka dengan tuntunan Tuhan, untuk sekalipun jalan itu berliku, kita tetap bisa hidup benar sesuai apa yang Tuhan inginkan, sesuai ketetapan yang Tuhan sudah tentukan. Itu yang pertama. Manfaat keuntungan yang kedua ketika kita percaya penuh kepada Tuhan adalah di ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tubuh disembuhkan, tulang disegarkan. Apa maksud ayat ini? Ayat ini sebetulnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, ada kebahagiaan sejati yang akan kita dapatkan. Di dalam menjalani kehidupan ini seringkali ada begitu banyak masalah, tantangan, kesulitan. Dan seringkali di saat-saat itu kita mengandalkan kekuatan kita, pemahaman kita, kekuatan kita andalkan untuk menghadapi semua itu. Tidak aneh ketika segala sesuatu yang sudah kita lakukan akhirnya gagal. Banyak orang yang akhirnya sakit, semakin tertekan, muncul berbagai penyakit di dalam tubuhnya. Tentu ini tidak akan memberikan sebuah kebahagiaan di dalam hidup. Tapi ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita nggak sendirian menghadapi semua itu, inilah yang akan memberikan kita sebuah kedamaian di dalam hidup kita. Kedamaian, kebahagiaan yang akan kita dapatkan sepanjang menjalani hidup kita. Tuhan itu menjanjikan kebahagiaan sejati kepada setiap anak-anaknya yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan, sudah kita dengarkan pagi ini menjadi pengingat bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita, dalam menghadapi semester ini, bahkan sepanjang hidup kita. Kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi sepanjang semester ini. Kita nggak akan pernah tahu hal-hal apa aja yang akan terjadi sepanjang hidup kita. Tapi mari kita menjalaninya dengan hal yang paling penting, hal yang paling mendasar di dalam hidup kita, yaitu kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kepercayaan penuh kepada Tuhan inilah yang akan memampukan kita menghadapi hari depan yang penuh dengan ketidakpastian, memampukan kita berjalan sesuai dengan ketetapannya, karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Dan inilah yang akan memberikan kebahagiaan sejati bagi kita selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ketika kami boleh kembali memulai KBM di semester ini. Kami tahu tidak ada yang pasti, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tapi kami mau menjalani semua bersama dengan Tuhan. Kami mau mempercayakan semuanya sepenuhnya, hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah ini bukan hanya menjadi sebuah ungkapan yang kami keluarkan dari mulut kami, pemahaman di dalam otak kami, tapi sungguh-sungguh menjadi penyataan iman yang selalu kami hidupi, selalu kami pegang di dalam hidup kami. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang semester ini. Mampukan setiap Bapak Ibu guru boleh mengajar dengan baik, berikan kesehatan, hikmat, kekuatan kepada mereka, juga kepada semua siswa-siswi SMK Immanuel 1. Ada semangat belajar, ada semangat untuk menimba ilmu, ada semangat untuk mengerjakan tugas-tugas.
Karena kami tahu segala sesuatu ini semuanya baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.